Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang itu belum bisa dikatakan dengan inflasi, kecuali kenaikan barang itu berdampak pada keseluruhan. Jadi semua barang itu harganya itu naik. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok yang naik dan adanya tarikan permintaan serta desakan produksi atau distribusi juga termasuk penyebab terjadinya inflasi. Untuk sebab yang pertama, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral. Sedangkan untuk sebab yang kedua, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti fiskal atau perpajakan, pungutan, insentif, dan disinsentif, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Inflasi memiliki dua dampak bagi kehidupan, yaitu positif dan negatif, tergantung dengan berat atau ringannya suatu inflasi terjadi. Apabila inflasi terjadi secara ringan, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, yaitu menaikkan pendapat nasional serta meningkatkan gairah bekerja, menabung, serta berinvestasi. Begitupun juga sebaliknya. Republik Zimbabwe adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Negara yang terkurung daratan ini berbatasan dengan Afrika Selatan di bagian selatan, Botswana di barat, Zambia di utara, dan Mozambik di timur. Zimbabwe juga merupakan sebuah negara kecil yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Bangsa ini juga berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris sampai tahun 1965. Ketika sebuah perjuangan untuk kemerdekaan dimulai, perjuangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1979, di mana pemilu pertama akan diadakan tahun berikutnya. Dalam pemilu tersebut, Robert Mugabe menang besar dan mengambil peran utama sebagai pemimpin negara. Zimbabwe terkenal dengan inflasi yang lumayan tinggi menurut data pada tahun 2019. Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi tahunan Zimbabwe naik hampir 2 kali lipat ke level tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada Juni sebesar 175,66%. Hal ini membangkitkan kekhawatiran akan tahun-tahun kekacauan ekonomi. Lembaga statistik Zimstats mengatakan bahwa harga barang-barang pokok di Zimbabwe melonjak selama bulan ini, mulai dari gula hingga minyak goreng. Tak ketinggalan harga bahan bangunan yang naik 200%, sementara mata uang lokal turun nilainya. Pada basis bulan ke bulan, indeks harga konsumen naik 39,26% dibandingkan dengan pada bulan Mei sebesar 12,54%, lebih kecil dari angka bulanan 50% yang akan menandai dimulainya hiperinflasi. Dunia tahu bahwa Zimbabwe melalui masa-masa kelam krisis ekonomi berkepanjangan yang tentu negara lain tak ingin mengalaminya. Sebab itu, penting untuk memetik hikmah dari krisis Zimbabwe bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berikut beberapa poin penting yang bisa dipetik atas krisis ekonomi Zimbabwe serta penyebab terjadinya inflasi di Zimbabwe. Yang pertama, ketersediaan lahan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Lahan atau tanah menjadi salah satu syarat berdirinya suatu negara. Sebab itu, ketersediaan lahan sangatlah penting untuk dikelola secara maksimal demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, hormati kehendak rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian jargon yang sering dikemukakan untuk mempresentasikan pentingnya suara dan posisi rakyat dalam suatu negara. Rakyat adalah pemilik mandat yang dipercayakan kepada presiden sebagai kepala negara untuk menjalankannya. Ketika suara rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan demi terciptanya keadilan baik di sektor ekonomi, sosial, politik, dan hukum tak lagi didengar oleh penguasa, maka kelanggengan kekuasaan tak lagi bertahan lama. Yang terjadi di Zimbabwe, rakyat susah sekali bersuara. Banyak kekecewaan rakyat kepada pemerintah tidak dapat disampaikan.
Polisi represif kepada rakyat yang menyuarakan suara di jalanan. Parlemen saat itu gagal mendengarkan suara rakyatnya. Maka terjadilah demonstrasi-demonstrasi di jalanan Zimbabwe. Yang ketiga, pentingnya peran oposisi dalam jalannya pemerintahan. Dalam politik pemerintahan, oposisi berperan sebagai penyeimbang dan kritikus terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sayang, peran oposisi di Zimbabwe begitu lemah sehingga kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menyimpang. Yang keempat, negara butuh sosok pemimpin yang visioner. Kepemimpinan Robert Mugabe di Zimbabwe telah berlangsung selama 4 periode. Selama masa kepemimpinan tersebut, Mugabe dinilai kurang mampu mengelola negara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang melakukan korupsi, kehidupan sosioekonomi, masyarakat yang timpang, tidak mampu memberikan rasa aman dan keadilan kepada seluruh rakyat, serta gaya hidup mewah sang kepala negara dan keluarnya di tengah-tengah kesengsaraan yang diderita rakyatnya. Dan yang terakhir, kelima, kekuasaan presidensial tidak absolut. Presiden selaku kepala negara merupakan jabatan yang dibatasi oleh periode waktu, artinya kekuasaan presiden tidaklah absolut dan tanpa batas, tetapi akan mengalami pergantian setiap periode. Kekuasaan presidensial bukanlah suatu monarki, di mana jabatan kepala negara bisa dilimpahkan secara turun-temurun. Namun, inilah yang terjadi di Zimbabwe, di mana sang presiden memecat wakilnya dan membuka jalan bagi istri sang presiden untuk terlibat dalam pemerintahan. Hal ini tentulah tidak benar. Demikianlah penyebab dan hikmah yang bisa kita petik dari inflasi besar-besaran yang terjadi di Zimbabwe.